Jadi kita perlu ada pihak yang membuktikan bahwa benar produk kita tuh vegetarian. Balik lagi ke YouTube channel Cenca Citi Stan MCI. Kali ini aku nggak sendirian, aku kenalin dulu ya. Aku biasa dengan Kosuan, tukang makannya kita. Dan sekarang ini Cing yang biasa juga tim baru ya masuk ke kita, dan ini yang baru banget, dan aku ngasih tau dulu dia belum vegetarian ya guys. Host kita hari ini, dan ini namanya Ko William. Ko William siapa? Biarkan dia memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, kenalin dulu. Halo teman-teman, saya William Wijaya. Saat ini saya sebagai Direktur PT Wirawidata Tepangan. Kami memproduksi kecap ikan vegetarian. Wow, kecap ikan vegetarian. Ini pertama kali sih aku dengar kecap ikan vegetarian. Kok kan nggak vegetarian ya? Kok bisa ngeluarin produk vegetarian? Kenapa ya? Pertama di Indonesia untuk kecap ikan vegetarian. Awalnya itu kebetulan kakak ipar vegetarian. Kakak ipar vegetarian. Memang keahlian kami itu memproduksi kecap dan bumbu masak. Ada kecap ikan yang benar-benar ikan, kecap asin, ada kecap kacang manis, terus ada sirup-sirup flavor juga, hazelnut, vanilla, segala macam. Ini termasuk pengembangan produk untuk yang seri vegetarian. Nah, awalnya kenapa? Karena kakak ipar saya vegetarian, terus kakak saya kan masaknya tuh bumbunya terbatas. Yang banyak itu kan kebanyakan saus tiram atau yang yang taste-nya manis. Menjawab pertanyaan. Pertanyaan ya. Nah, kita coba membuat yang taste-nya asin. Jadi supaya masakannya itu lebih bervariasi untuk vegetariannya. Nah, terus kalau bilang kenapa khusus kecap ikan vegetarian, kenapa nggak kecap lain gitu jenisnya gitu? Oke. Pertama memang kita kan basicnya memang bisa buat kecap ikan tapi yang non vegetarian. Teliti caranya seperti apa. Namanya aja kecap ikan vegetarian tapi tidak ada unsur ikan apa segala macam. Nah, kita fermentasikan dari rumput laut. Wangi-wangi seafood lah ya. Iya betul. Untuk pengganti ikannya menggunakan rumput laut. Kita tes ke teman-teman. Ini 1 tahun nih tes produknya nih. Karena kesulitannya ya saya bukan vegetarian, jadi harus ngetes dari sisi point of view-nya vegetarian. Jadi tes segala macam pengembangan produk sampai dapat rasa yang oke. Oh gitu. Berarti kan non vegetarian. Berarti udah ada sertifikat IVS-nya nggak ya? Ini ada sertifikat dari IVS. Udah ada guys, vegan bener. Bisa sharing ke kita nggak gimana cara dapetin sertifikat IVS-nya? Oke, jadi pertama-tama IVS itu adalah Indonesian, singkatannya Indonesian Vegan Society. Dia seperti MUI-nya Indonesia lah. Jadi yang mengeluarkan sertifikat vegan adalah IVS. Ya susah nggak susah ya. Yang susah itu terus terang aja bahwa kan ini harus tes lab. Dan labnya itu tidak ada di Indonesia, adanya di Taiwan. Jadi barangnya tuh dikirim ke Taiwan. Oh, jauh kali. Jauh. Jadi pertama-tama sebelum kita kirim produknya ke Taiwan, nanti orang IVS-nya datang dulu, survei lokasi, apakah memenuhi standarnya. Karena kan nggak boleh main-main kalau kayak gitu kan. Kita bangun tempat produksi baru untuk yang kecap ikan vegetarian supaya tidak tercampur dengan yang sudah lama. Pihak IVS datang, survei, baru kirim produk ke Taiwan. Cuma karena kemarin pandemi, saya kebalik nih. Jadi itu saya kirim ke Taiwan dulu, baru orang IVS-nya datang. Tapi rule sebenarnya itu adalah mereka datang dulu, periksa, baru kalau misalnya dari mereka nggak cocok, maksudnya nggak sesuai kriteria, itu nggak perlu kirim ke Taiwan lagi. Itu kan yang datang ya. Kalau yang tertulis atau data-data yang mesti disiapkan apa saja? Jadi ini kita waktu itu kita bikin report seperti ini. Memang sebenarnya sih nggak diminta, cuma supaya rapi apa segala macam bisa dicek juga sih. Pertama-tama kita isi dulu surat pernyataan bahwa produk kita itu tidak mengandung hewani, susu, telur juga nggak boleh tuh. Susu, telur, terus apalagi bawang turunannya. Nah dari situ kita tantang di atas materai. Kita ajukan dulu ke IVS-nya, nanti mereka seleksi administratif, periksa habis itu mereka datang. Kalau berkas-berkasnya sih itu. Oke guys, karena berkasnya panjang sekali, mungkin nanti pelan-pelan aku bakal syuting kasih kalian ya. Ini ada Taipei ya? Iya, ada Taipei. Nah itu yang ini ada sertifikat dari IVS, dari SGS. Oh, SGS juga harus ya? Harus, ya kalau Taiwan dari SGS-nya. Oh iya, SGS Taiwan. Kalau depan informasi nilai gizi itu nggak wajib sih, cuma kita mau ini aja maksudnya. Biar lengkap aja ya. Wah, sampai ini dari Taiwan juga ya? Sertifikat berapa, spesifikasi garamnya ada berapa persen? Betul, kalau ini bahan bakunya juga harus di make sure itu vegetarian, vegan sama vegetarian. Maksudnya nih kan kita ada rumput laut, kita bisa lihat ada rumput laut, terus ada
Rumput lautnya kita pakai yang dari Korea tuh, yang biasa jadi miso soup yang wakame, rumput laut wakame, kacang kedelai, biji koji. Nah waktu proses itu kan kita ambil dari supplier. Kita nggak tahu nih apakah dia vegan atau enggak. Kesulitannya sih di situ. Kalau rata-rata sih ada MUI-nya, ada halalnya. Tapi kan itu belum menjawab persyaratan dari vegannya. Jadi pemilihan bahannya tuh harus hati-hati sekali kita. Dan jangan sampai nanti waktu dikirim ke Taiwan kita produksinya sudah memenuhi kaedah vegetarian, tapi kebobolan di bahan baku yang non vegan. Tantangannya di situ. Sedangkan kirim ke sono segala macam, biaya perlu dikasih tahu biaya. Boleh. Penting banget itu, penting banget. Penting banget. Kalau untuk IVS ini 2021 ya, belum ada kenaikan. Kalau kemarin saya itu untuk pendaftarannya 1,5 juta. Sama kirim ke Taiwan? Belum. Oh bisa ya? Bisa. Karena kalau kirim ke Taiwan itu bukan pihak IVS-nya, jadi pihak ketiganya tuh. Sebenarnya kalau di Indonesia bisa ada, nggak usah. Ya, tapi sayangnya belum ada di Iya, Indonesia. jadi mesti ngeluarin duit lebih lagi. Kalau ke Taiwannya berapa? Ke Taiwannya itu ada beberapa yang harus diwajibkan, ntar ya saya cek dulu. Dan ini kirimnya juga susah tuh, terus terang sih. Oh iya? Kita harus pakai DHL, terus karena resikonya barang cair, ada resiko nggak kekirim atau pecah di jalan tuh harus ulang lagi. Jangan dianggap ini sulit ya, apa aja tantangan bahwa kita mengklaim bahwa produk kita vegetarian. Betul kan? Betul. Kalau kita sendiri yang ngomong kan mungkin Kosuan nggak percaya atau cincin. Kayak gitu kan. Jadi kita perlu ada pihak yang membuktikan bahwa benar produk kita tuh vegetarian. Ya kita nggak apa-apa sih buat invest ke sono. Kalau direkomendasikan itu totalnya USD 280 ya kemarin ya. Indonya berapa? Indonya dikali 15.000 aja tuh coba. Matematikanya gue 4,5 juta. 4,5 juta ya. Kemarin ada kesalahan sedikit, bukan kesalahan ya. Jadi dari IVS nggak mewajibkan ada itu, tapi kita tes itu lagi. Total kita kemarin 490 USD. ada tesnya sendiri lagi ya? Ada tes sendiri lagi, tapi itu dari tidak diminta oleh pihak IVS sebetulnya. Tapi ini juga sih kayak pertanggungjawaban lah, Ya. mereka ngeluarin vegetarian, jadi full semuanya memberikan kenyamanan buat konsumen. Certified. Ya, sertifikat. Ya. Jadi terjamin sih, walaupun kok William nggak vegetarian, tapi dia benar-benar mengerti banget ya, memastikan kualitasnya biar kita yang vegetarian nggak salah makan gitu kan. Ini benar-benar keren banget sih ya jiwanya. Betul. Kan kita ada supply ke vihara ke apa juga kan. Nah maksudnya kalau sama Cindy nih dosanya nggak terlalu berat ya. Tapi kalau yang biku yang biasa sudah dihabiskan terus kita sajikan yang nggak vegetarian, Takut dosa. Ada lagi kok yang mesti kita tahu tentang IVS. Masa berlaku mungkin ya. Begitu itu oke semuanya, labnya kirim ke mereka lagi, mereka cek bagus, mereka akan mengeluarkan sertifikat IVS-nya. Nunggu berapa lama nggak? Cepat kalau semuanya sudah oke. Yang lama nunggu hasil lab dari Taiwannya sama proses kesananya. Karena kan di karantina di karantina dulu. Kayaknya sih sebelum COVID juga memang prosedurnya gitu sih. Kalau mau masuk ke negara orang, sisanya mau diapain nih? Dihancurkan. Karena kan kepentingannya untuk lab, takutnya ada apa-apa buat mereka. Masa berlakunya itu 1 tahun. Pertama 1 tahun, kemudian kita perpanjang lagi. Syarat perpanjang itu kirim lagi ke Taiwan untuk di tes lab lagi. Berlakunya 1 tahun lagi. Nah berikutnya baru per 2 tahun nanti melapor ke pihak IVS lagi, nanti baru mereka keluar rekomendasi lagi. Tapi kunjungan perpanjangan pertama itu IVS sudah nggak lihat tempat produksi. Cuma lihat hal-hal yang di dalam sini. Ya dokumen aja. Jadi berarti kita mungkin yang siap mental ya, nyiapin ini gizinya, nilainya. Dan mereka memang membangun sekali sih untuk ekosistem vegan ini. Nggak lihat apakah pemiliknya vegetarian atau apa segala macam. Yang penting produknya memenuhi kriteria mereka. Dan mereka juga kasih masukan-masukan, membangun juga. Jadi nggak seseram nggak itu nggak sama sekali sih. Pak William sengaja milih kecap ikan vegan ini karena ada melihat prospek di vegetarian ini juga cukup besar marketnya ya. Iya betul. Memang kalau kita bicara secara company, secara perusahaan, kita di situ sih memang diferensiasi kita. Jadi kita masuk niche market, terung pasar yang ada diri sama perusahaan pabrik-pabrik besar, PT-PT besar. Nah kita coba masuk ke sana dan memenuhi permintaan mereka. Kita juga ada produk-produk di luar ini ya. Kita ada kolaborasi dengan Elang Jawa, dengan Taman Mini burung Elang Jawa. Kita bikin hampers edisi Elang Jawa. Jadi di dalamnya ada tiket masuk Taman Mini. Itu produk-produk lain. Memang secara company kita
masuknya di situ, niche market, lalu kita jawab permintaan dari teman-teman yang kita sasar. Kalau orang nggak ngerti itu bilang kecap ikan kok vegetarian, bilang apa, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting kan kita secara produk kita udah tes pasar juga. Kalau penamanya kecap asin vegetarian nih, atau kecap rumput laut vegetarian, itu biasa aja kan? Biasa aja. Tapi begitu kecap ikan vegetarian, orang tertarik. Orang tertarik. Tapi kok vegetarian? Penasaran rasanya. Iya. Dia tesnya asin, fungsinya sebagai pengganti garam, terus bisa ke kuah-kuah juga segala macam. Belum lupa ini juga memenangkan runner up dari apa namanya, lomba inovasi Kabupaten Bogor. Jadi kita dapat penghargaan juga dari Bupati Bogor. Tapi tak kenal maka tak sayang. Sekarang kalian udah tahu ya guys, jadi kalian nggak usah ragu lagi, ini udah ada sertifikatnya guys. Jadi udah sayang. Udah sayang. Terus ini ada hubungan dengan UMKM nggak ya? Oke, jadi kalau UMKM itu kita pembinaan aja, itu salah satu CSR kita. Jadi kita punya 2 CSR, yang pertama jadi orang tua asuh dari Taman Mini itu, yang kedua itu kita ada pembinaan terhadap UMKM. UMKM itu apa? Itu kan usaha mikro, kecil, menengah, atau bahasa Inggrisnya itu SME, Small Medium Enterprise. Nah, kita ada membina, sharing segala macam, coaching lah untuk teman-teman dari sono. Berarti itu dari awal dari UMKM itu dari komunitas ya? Teman-teman ini kan ada komunitasnya, jadi sekalian kita pembinaan untuk mereka untuk naik kelas tuh seperti apa. Kita pengen naik kelas, maksudnya dari mikro kita naik kelasnya ke kecil. Kita ada sharing-sharing sedikit bagaimana supaya UKM bisa naik kelas, pembinaan dari situ. Ada channel YouTube-nya juga, boleh promosi? Boleh banget. Boleh ketik nanti di ininya Suri Strategi UKM Berprestasi. Ya bisa dicek ya guys. Boleh klik link di bawah. Ntar aku bakal ngasih linknya buat kalian. Jadi pembinaan itu maksudnya kayak sekolah gitu nggak sih, kayak gratis gitu atau bayar? Dibayarin sama dananya dari PT, dari company. Jadi CSR. Jadi secara nggak langsung memberikan bantuan gratis. Betul. Ya. Mungkin aku mau nanya kali kan banyak teman-teman kan vegetarian nih, terus pengen buka bisnisnya. Mungkin belum mencapai UMKM lah kayak di all shop Instagram atau gimana. Oke. Itu gimana cara marketnya? Karena kan vegan ini masih belum terlalu meluas ya. Buat marketnya, buat bikin gede itu gimana? Oke. Dari sisi bisnisnya berarti ya. Ini dia mau bikin produk atau mau bikin restoran nih? Atau produk gimana? Kayak all shop mau ya. bikin all produk shop kecil-kecilan gitu. Oke. Ini masuk ke birokrasi ya sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sih, sekarang sudah dimudahkan banget sama pemerintah, sama birokrasi. Kalau saya sih sharing ke teman-teman ada 3 komponen. Pertama omset, kedua legalitas, ketiga manajemen. Kalau mau start mulai legalitas dulu supaya kita aman. Nah, legalitas itu daftar saja ke OSS, Online Single Submission, daftar ke situ aja perusahaannya apa segala macam. Nanti dia akan langsung keluarkan surat, nama izinnya itu NIB, nomor induk berusaha. Itu sudah menggantikan SIUP, TDI. Dulu kan ada surat izin usaha perorangan, terus ada tanda daftar industri. Itu sudah nggak perlu, jadinya dia NIB. Kalau dari sisi legalitas itu dulu, baru sekarang kan halal itu juga jadi wajib. Nah, tapi itu akan pembinaan di situ. Kalau saran saya sih untuk pertama begitu ada produk langsung berjejaring, langsung bikin komunitas, berjejaring aja di situ. Kalau sekarang terus terang lebih mudah kalau mau berusaha. Baru kamu ada legalitas, idenya kuat dulu, harus ada diferensiasinya dulu. Nah, harus bisa menjawab seperti saya tadi. Kalau kita cuma bikin kecap manis atau apa, pasti kalau konsumen bedanya dengan ini apa, dia akan membandingkan. Nah, kalau kamu punya strong point, punya value yang bagus, orang beli itu akan lebih enak juga. Dari situ tinggal benahin manajemennya aja. Langkah awal mungkin gampangnya di komunitas vegetarian kali ya, karena kan sebagian besar udah vegetarian, terus masarinnya gampang gitu, marketnya udah ada. Pasarnya di situ. Temen-temen yang mau mulai dulu di komunitas. Rencana ke depan gimana kok? Oke, kita sebenarnya masih rahasia nih. Oh, rahasia. Enggak. Spoiler, ini rencana ke depan kita mau bikin seri vegetarian lagi. Kita mau bikin nanti ini angciu vegan, anak merah. Kalau vegan kan nggak boleh, alkohol juga nggak boleh. Iya, kan? alkohol nggak boleh soalnya. Memabukkan ya, mabuk cinta. Aduh. Kita mau bikin itu angciu vegan. Lagi tahap penelitian juga, lagi pengembangan produk. Itu satu. Sama yang kedua itu kita mau bikin kecap bulgogi.
Wes, itu kok cinta Korea nih langsung Korea. cing gitu. kalau nggak salah perkembangan produknya bagus banget. Kayak aku kan suka masak ya, terus banyak menu-menu makanan luar negeri yang di Indonesia tuh nggak ada yang Iya. vegetarian, jadi susah banget buat Betul. disamain rasa-rasanya. Ini membantu banget sih produk-produk ini. Widih. Suka masak apa suka Korea? Masak dan makan. Iya. Nah, kalau yang kecap bulgogi itu cukup besar ya, karena kita melibatkan perusahaan kecap dari Korea itu Wis. kolaborasi. Jadi bahan bakunya benar-benar dari perusahaan kecap di Korea, kirim ke sini. Kita lagi mod pengembangan sama tes produk juga. Wis mantap. Kita sudah order sih sebetulnya, tapi karena PPKM Agak lambat ya. agak lambat, masih tertahan di Korea sekarang. Kita sebelum mau launching produk, kita pastikan bahwa ini aman. Jadi pasti kita akan daftarkan lagi ke IVS, dan kita ada tes market. Boleh tuh Cindy atau Cincin, Kosuan, Cici bertobat ya, enggak juga. Bisa dites dulu secara tesnya gimana, kan Iya. suka makan bisa ini. Keren banget tadi yang kecap bulgoginya sama satu angjo ya, bener-bener unik banget. Apalagi vegan itu kan banyak pantangannya ya. Aku juga penasaran jadi ntar angjonya kayak gimana rasanya ya, bener-bener mirip atau enggak. Terus ini sini aku lihat kan aku hari ini ke karunia baru nih, kok mau makan. Kok tiba-tiba ngeliat ini ya? Bisa dijelaskan ini kenapa? Kita ini aja, kita kan kolaborasi, kita pengen ngebantu semua ekosistem kita, masuk YouTuber, ya. Masuk YouTuber, terus teman-teman yang pelaku vegetarian sama restoran-restoran. Jadi produk kami bisa ditemukan di restoran vegetarian Karunia Baru di Bogor. Yang menjual tuh kita bantu support, ada nomor meja, terus kalau misalnya ada mading kita kirimkan mading. Kalau ada VT, video komersial TV, kita kirimkan materinya juga. Oh gitu. Hadiah-hadiah itu kita bantu support sih. Supportnya bener-bener terpikirkan secara keseluruhan sih, dari sertifikat aja keseluruhan, supportnya juga keseluruhan. Ini bagus banget sih sebenarnya, jadi contoh kita. Lagi mau tanyain? Enggak sih, pengen nyoba aja. Pengen nyoba? Oke deh, kalau gitu kita langsung nyobain aja makan di Karunia Baru ya guys. Tunggu video selanjutnya.